Halo semuanya, selamat datang di channel Wayan Suhendra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ADHD. Apakah kalian pernah mendengar sebelumnya tentang ADHD? Atau jangan-jangan kalian mengalami ADHD? Apakah kalian mengetahui seperti apa ciri-ciri ADHD tersebut dan apa yang terjadi pada diri kita jika kita mengalami ADHD dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, sebelum dijelaskan lebih lanjut, mari kita simak video ini supaya kalian mengetahui seperti apa sih gejala ADHD tersebut. Nah, ini salah satu cirinya ya. Nah, menurut sumber yang saya baca, ADHD itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau dalam bahasa Indonesianya adalah gangguan hiperaktif dan defisit perhatian. ADHD ini adalah gangguan neurobehavioral yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperhatikan, mengendalikan diri, kemudian dan juga dalam mengelola energi dalam tubuhnya. ADHD biasanya terdiagnosa pada anak-anak dan juga remaja, tetapi dapat juga dialami oleh orang dewasa. Terus, seperti apa sih penyebab dari ADHD tersebut? Nah, sebenarnya belum sepenuhnya diketahui, tetapi terdapat beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya gangguan ini. Nah, berikut ini yang diduga menjadi penyebab daripada ADHD tersebut. Yang pertama, itu ada faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ADHD cenderung diturunkan dalam keluarga. Beberapa gen yang terkait dengan fungsi neurotransmitter dan kemampuan pengendalian impuls diduga memainkan peran dalam ADHD ini. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat seseorang ya, misalnya bapaknya itu orangnya nggak fokusan ya, atau orang sering bilang itu kerosokkan gitu ya. Nah, kadang-kadang anaknya juga ikut seperti itu. Nah, berarti kemungkinan ADHD ini juga diturunkan atau disebabkan karena faktor genetik. Kemudian yang kedua, bisa juga disebabkan oleh faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan seperti paparan toksin, konsumsi alkohol, atau merokok selama kehamilan dan kelahiran prematur atau berat badan rendah pada bayi baru lahir dapat menimbulkan risiko ADHD tersebut. Kemudian penyebab yang ketiga, yaitu adanya sesuatu yang tidak normal di dalam otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ADHD dapat terjadi karena perubahan dalam struktur dan fungsi otak, seperti ukuran otak yang terlalu kecil, kemudian kurangnya koneksi antara beberapa bagian otak, atau ketidakseimbangan dalam produksi neurotransmitter di dalam otak. Kemudian penyebab yang keempat yaitu pola asuh dan lingkungan sosial. Nah, faktor seperti pola asuh yang buruk, lingkungan yang tidak stabil dan tidak terstruktur, dan penuh dengan kekerasan dalam keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya ADHD. Nah, bagi orang tua yang suka marahin anaknya nih, dengar ya. Nah, kemudian meskipun demikian, belum ada satu faktor tunggal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pasti dari ADHD tersebut. Terus, bagaimana sih ciri-ciri dari ADHD tersebut? Nah, ciri-ciri dari ADHD adalah yang pertama, sulit untuk memperhatikan detail dan melakukan kesalahan karena kurangnya perhatian terhadap pekerjaan atau aktivitas. Yang kedua, mudah teralihkan oleh stimulus lingkungan seperti suara atau gerakan di sekitarnya. Dikit-dikit lihat orang lain, dikit-dikit lihat sesuatu yang lain. Seperti itu contoh dari ADHD. Kemudian yang ketiga, sulit untuk mengikuti instruktur dan menyelesaikan tugas yang rumit. Kemudian yang keempat, kesulitan dalam mengatur diri seperti mengatur jadwal, mengelola waktu, atau mengatur tempat kerjanya. Kemudian yang kelima, tidak sabar dan impulsif, sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Apakah kamu seperti itu? Kemudian yang keenam adalah hiperaktif, seperti bergerak-gerak atau tidak bisa diam di suatu tempat atau di satu tempat. Kemudian ciri yang ketujuh adalah mudah bosan dan membutuhkan stimulus untuk terus tertarik pada sesuatu.
Kemudian yang kedelapan, sulit mempertahankan fokus atau konsentrasi pada pekerjaan atau aktivitas yang tidak menarik bagi mereka. Nah, itu dia ciri-ciri dari seseorang yang mengalami ADHD tersebut. Nah, dari sekian ciri-ciri tersebut, ayo ada berapa ciri yang kamu miliki? Nah, sekarang kamu boleh merefleksikan diri. Apakah saya seorang yang ADHD atau tidak? Kalau ternyata ada banyak ciri ADHD yang muncul di diri kita, mungkin kita salah satu seorang yang mengalami ADHD. Nah, bagaimana sih cara mengatasi kondisi tersebut? Nah, baiklah, ini adalah cara-cara untuk mengatasi jika diri kita mengalami ADHD. Dalam mengatasi ADHD, kita dapat melakukan beberapa cara, baik secara medis atau secara non-medis. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat membantu diri kita apabila kita mengalami ADHD. Yang pertama, terapi perilaku. Terapi perilaku dapat membantu anak atau orang dewasa dengan ADHD untuk mengembangkan keterampilan dalam mengatur diri, meningkatkan konsentrasi, mengelola impuls, dan meningkatkan hubungan sosial. Nah, tentu saja kalau terapi perilaku ini perlu bantuan orang lain ya, untuk membantu kita dalam memberikan terapi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan obat-obatan. Beberapa obat-obatan seperti stimulan dan non-stimulan dapat membantu mengurangi gejala ADHD. Namun, obat-obatan harus diambil dengan resep dan diawasi oleh dokter ya. Kalau yang ini sih mungkin kita harus berkonsultasi pada orang yang profesional. Nah, yang ketiga, terapi bicara. Terapi bicara dapat membantu mengatasi gejala ADHD dengan membantu seseorang mengelola emosi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan meningkatkan hubungan sosial. Nah, bagi kita orang biasa kayak gimana sih melakukan terapi bicara? Mungkin dengan melakukan komunikasi yang asertif. Jadi kita berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, dengan jelas. Kemudian kita pun menjadi pendengar yang baik bagi mereka, merespons setiap ucapan mereka, dan memberikan instruksi yang jelas kepada mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah untuk mengingat, lebih mudah untuk fokus, lebih mudah untuk membayangkan seperti apa sih yang saya lakukan sehingga mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah berolahraga. Olahraga dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan menurunkan tingkat stres yang dapat membantu mengurangi gejala ADHD. Kemudian hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi gejala ADHD adalah melakukan diet sehat. Makan makanan yang sehat dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan mengurangi gejala ADHD. Beberapa ahli merekomendasikan diet yang rendah gula, tinggi protein, dan tinggi serat untuk membantu mengatasi ADHD. Kemudian yang keenam, menjaga lingkungan yang teratur dan terstruktur. Biasain ya, melakukan sesuatu secara teratur dan terstruktur, karena ini akan melatih diri kita. Dan hal ini, memiliki lingkungan yang teratur dan terstruktur dapat membantu mengurangi kebingungan dan membingungkan yang dapat menimbulkan gejala ADHD. Nah, jadi gejala ADHD itu atau kondisi ADHD tersebut jadi mungkin saja bisa muncul karena kondisi lingkungan kita atau bagaimana orang-orang di sekitar kita melakukan sesuatu terhadap kita atau berinteraksi dengan sesama mereka dan kita salah menanggapi hal tersebut. Mungkin seperti itu. Kemudian cara yang lainnya yang bisa dilakukan jika kamu adalah seseorang yang ADHD yang tidak mudah fokus terhadap sesuatu, mungkin kamu bisa membuat catatan-catatan kecil apa yang menjadi prioritas kamu untuk hari ini, apa aktivitas yang kamu prioritaskan untuk hari ini, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Kamu bisa fokus pada catatan tersebut dan bisa mengabaikan hal lainnya jika itu tidak prioritas. Nah, itu dia penjelasan mengenai ADHD. Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, saya tutup video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.